Inspirasi hari ini 28 Oktober 2021 atau bertepatan dengan 93 tahun memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saat ini saya sedang berada di depan Museum Sumpah Pemuda. Di gedung Jalan Kramat Raya inilah pertama kali semboyan Persatuan Anak Bangsa diikrarkan. Gedung ini menjadi saksi bisu lahirnya Deklarasi Sumpah Pemuda. Seperti apa sejarah dan perjalanannya? Simak saya Rian dan juga kameramen Albar dalam isu Inspirasi Khusus. Jadi Museum Sumpah Pemuda ini awalnya rumah tinggal. Jadi kalau kita ke museum itu pasti ngeliat kok museumnya kayak rumah, karena memang ini dulunya rumah tinggal milik orang Tionghoa namanya Sikong Liang. Nah, oleh Sikong Liang ini kemudian dijadikan tempat kos karena pada waktu itu ya, pada waktu tahun 1920-an itu kampus di seluruh Indonesia itu hanya ada di Jakarta ya. Pada waktu itu namanya masih Batavia. Nah, jadi waktu itu kalau kita tahun 1920-an mau kuliah nih, itu kita harus datang ke sini nih, seneng nggak suka, ya terpaksa harus datang ke Batavia. Sehingga waktu itu Jakarta ini penuh banget sama mahasiswa. Nah, karena banyak banget akhirnya sama Sikong Liang ini dijadikan tempat kos tahun 1920-an. Nah, pada saat dijadikan tempat kos ini ternyata beberapa mahasiswa pada waktu kuliahnya di Stovia sama RHS. Stovia ini Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran kalau pada waktu itu ya. Sekarang itu ngetrennya itu Fakultas Kedokteran. Kemudian ada juga yang namanya RHS ya, Recht Hogeschool, itu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Sekarang itu ngetrennya Fakultas Hukum. Nah, dua mahasiswa inilah nih kemudian punya organisasi itu, ada Yong Java, Yong Sumatera, dan lain-lainnya. Itu kosnya di sini di sebagian. Nah, ternyata karena di sini pada waktu itu ya tahun 1925 ini mahasiswa dari perkumpulan Yong Java ya, pada waktu itu dia punya sebuah organisasi namanya Langan Siswa. Jadi organisasi teater nih. Nah, di gedung ini, di tempat saya berdiri nih, dulunya ini tempat main drama nih. Main drama, main teater, main wayang ya pada waktu itu, sehingga menarik mahasiswa-mahasiswa yang di tempat kos lain. Jadi di sini sering ngumpul pada waktu itu. Nah, karena sering terjadinya perkumpulan ini sehingga pada tahun 1926 ini jadi base camp ya, tempat nongkrongnya mahasiswa pada waktu itu. Sehingga namanya menjadi Gedung IC ya, Indonesia's Club Gebau pada waktu itu, atau gedung pertemuan. Nah, karena di sini ramai pada waktu itu ya tokoh-tokoh pergerakan ya seperti Bung Karno, kemudian juga The Mr. Sunario itu sering mampir di sini nih sejak tahun 1926 sampai 1933. Dan mereka sering berdiskusi dengan para pemuda ya pada waktu itu. Karena sudah populer, nah akhirnya pada tahun 1928 ya, nah tempat kos ini dipilih menjadi tempat tempat kongres yang ketiga ya, tanggal 28 Oktober jam 8 malam. Nah, di tempat inilah dibacakan ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian juga didengarkan pertama kali lagu Indonesia oleh W.R. Supratman pada waktu itu. Inilah ruang Kongres Pemuda II. Disinilah pertama kali teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober 1928. Setelah mahasiswa yang pada lulus, ini kemudian pernah jadi rumah sakit, pernah jadi hotel ya, kemudian juga pernah jadi toko bunga,
kemudian juga pernah jadi kantor Bea dan Cukai ini dari Kementerian Keuangan tahun 1950-an. Nah, setelah Bea Cukainya ini pindah ke Rawamangun, otomatis ini kan silang tidak digunakan lagi ya, sehingga oleh pemerintah DKI Jakarta ya pada waktu itu tokoh-tokoh Sumpah Pemuda ini masih pada hidup. Mereka ini meminta kepada Gubernur DKI pada waktu itu, Gubernur Ali Sadikin, agar dijadikan sebagai tempat peringatan ya. Karena pada waktu itu kan gedung ini memegang peran penting ya bagi sejarah bangsa Indonesia karena diselenggarakannya Kongres Pemuda yang kedua yang hasil-hasilnya ini digunakan bagi negara Indonesia ya, seperti bahasa Indonesia, kemudian juga lagu Indonesia. Sehingga diputuskan tahun 1974 ini dijadikan museum dan dibuka tahun 1974. Jadi untuk sementara ini mohon maaf ya, sejak tahun kemarin ya, tahun 2020 itu museumnya ditutup sehingga masyarakat yang berkunjung ke sini itu tidak bisa ya. Tetapi kita juga ini ya istilahnya itu memberikan alternatif dengan menampilkan kegiatan-kegiatan virtual nih. Jadi kita ada pameran tokoh, kemudian juga ada pameran terkait dengan Sumpah Pemuda. Nah, untuk tahun 2021 ini bisa diakses ya di HP atau di laptop teman-teman sekalian. Jadi kita ada pameran tokoh Sumpah Pemuda yaitu Emma Pura Direja, kemudian kita juga ada pamerannya W.R. Supratman. Dan dua pameran ini masih bisa diakses ya di HP atau laptop dan dengan mengunjungi website Museum Sumpah Pemuda, kemudian juga Instagram dan Twitter. Di situ informasi terkait Sumpah Pemuda juga bisa diperoleh dan juga kegiatan-kegiatannya. Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda, mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa.